kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan hari yang indah ini di mana kita boleh beribadah walaupun di tempat tinggal kita masing-masing, namun tidak mengurangi akan sukacita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi siang hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh belajar akan firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh memberkati kami semuanya, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu dan urapi firman ya Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Di sini ada kisah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15 dan seterusnya. Ada kisah di mana bangsa Israel yang pada waktu itu menghadapi suatu serangan dari tentara Aram. Dia diserang, dikepung oleh tentara Aram. Dan pada saat itu juga bangsa Israel mengalami krisis kelaparan. Jadi dua hal yang dihadapi, yaitu dia diserang oleh tentara Aram, dikepung oleh tentara Aram, dan juga menghadapi krisis kelaparan. Kalau kita melihat ini hampir sama dengan bangsa Indonesia yang pada saat ini lagi diserang oleh virus corona juga, tetapi belum sampai pada masa kelaparan. Oleh sebab itu kita akan belajar dari kisah ini. Saya akan bacakan dari kisah ini. Kita belajar dari ayat yang ketiga mengatakan demikian. 4 orang yang sakit kusta di depan pintu gerbang berkata, yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Kita akan belajar dari perikop ini dari 4 orang kusta. Yang pertama, kita belajar bahwa langkah orang kusta ini disertai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang saya baca ini tadi, orang kusta berbincang-bincang. Dia di tempat perasingan karena orang kusta adalah orang yang najis, orang yang istilahnya najis, diasingkan di tempat perangasingan. Tetapi di sini kita boleh melihat bahwa orang kusta ini langkahnya disertai oleh Tuhan. Kenapa di sini? Ya tadi ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dia berbincang-bincang. Kalau kita di tempat ini, di pengasingan ini, kita akan mati kelaparan. Kalau kita menuju kota, menuju ke istana kota, juga di sana sedang menghadapi kelaparan. Udah, kita sekarang ambil langkah, kita menyeberang ke mana? Ke tentara Aram, yaitu tempat tentara Aram. Kalau kita mau dimatiin, ya matiin. Kalau memang kita hidup, ya hidup. Tapi kita harus mati, ya mati, nggak ada masalah. Nah, pada saat itu dia mengambil langkah ke situ, dan lalu ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, lalu pada waktu itu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda,
bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Saudara, di ayat yang ke-5 dan ayat ke-6 ini, pada saat itu dia bergerak menuju ke perkemahan tentara Aram. Apa yang terjadi? Tidak ada orang di sana. Bingung dia, tidak ada orang. Padahal bangsa Israel sudah dikepung, ya, dikepung oleh tentara Aram. Tapi dilihat keempat ini tidak ada. Mengapa bisa demikian? Ayat yang ke-6 mengatakan, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Artinya apa, saudara yang dikasih Tuhan? Disinilah langkah daripada keempat orang kusta ini. Hanya 4 orang kusta, tetapi yang didengar oleh tentara Aram semuanya. Di situ barisan Allah yang luar biasa, barisan yang besar, sehingga apa? Dikatakan, oh, itu Raja Israel sedang mengupah raja-raja untuk menyerang kita, sehingga dia ketakutan. Artinya apa, saudara? 4 orang ini yang disertai oleh Tuhan, yang didengar tentara Aram berbeda. Sepertinya adalah tentara yang besar. Bangsa Israel menyerang dia dengan raja-raja yang lain, sehingga dia ketakutan dia melarikan diri. Ini langkah yang luar biasa. Saat dia kondisi di mana dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, ternyata Tuhan menyertai langkah daripada keempat orang kusta ini yang sudah tidak dianggap lagi, yang dianggap hina, yang dianggap najis, gitu? Yang tidak ada orang yang mau peduli. Tetapi di sini Allah peduli, menyertai langkah daripada 4 orang kusta ini, sehingga tentara Aram yang begitu besar ketakutan hanya dengan 4 orang, saudara. Saudara bisa membayangkan 4 orang sepertinya mungkin 40.000 orang. Jadi sangat besar sekali yang didengar oleh tentara Aram, sehingga tentara Aram melarikan diri ketakutan, sehingga barang-barangnya ditinggalkan semuanya, dia melarikan diri ketakutan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah kalau Allah yang membuat orang-orang yang sudah tidak berguna, orang-orang yang dianggap najis, orang-orang yang dianggap miskin, orang-orang yang tidak ada yang peduli, ternyata Tuhan peduli di situ dan Allah menyertai langkahnya, sehingga dia menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan baca di sini. Yang kedua adalah ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain. Sama, kemudian pergilah mereka menyembunyikan diri. Ayat yang ke-9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini kepada istana raja. Yang kedua, kita belajar dari orang kusta ini. Yang kedua adalah orang kusta ini memiliki hati yang peduli. Memiliki hati yang peduli. Kenapa saya bilang begini? Karena pada saat
keempat orang kusta ini sudah menikmati makanan yang ditinggalkan dari tentara Aram yang luar biasa banyaknya. Ditinggali emas, perak, dan segalanya ditinggal semuanya. Dia harusnya menikmati dengan baik, dia sembunyi mungkin ya, karena kondisinya kelaparan, dia sangat kenyang, tetapi dia memiliki hati yang peduli. Sehingga tadi di ayat yang ke-9 jelas dikatakan, ya, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Kita nggak bisa kita sembunyi seperti ini. Kita harus memberitahu kepada ke istana raja, supaya mereka mendengar hal ini. Inilah membuktikan bahwa keempat orang kusta ini peduli, memiliki hati yang peduli. Di saat pada saat sama-sama kelaparan, dia kelaparan yang mendapat berkat yang luar biasa karena langkahnya disertai Tuhan tadi yang pertama. Yang kedua, dia memiliki hati yang peduli. Dia enggak egois, dia enggak mementingkan diri sendiri, dia enggak santai-santai, udah kita menikmati saja kan. Kita sudah orang yang hina, kita kan sudah orang yang tidak dipedulikan orang lain. Kita orang yang tersingkir. Sebenarnya mereka bisa egois. Mereka. Keempat orang ini bisa egois. Dia bisa mementingkan dirinya sendiri, tapi dia memiliki hati yang peduli. Sehingga pada saat itu dia melaporkan ke istana. Dia bisa saja dia menikmati segala berkat-berkat yang ada, tapi dia melaporkan ke istana raja. Sehingga ya, di istana dikabarkan kabar itu dan sampailah kepada raja. Dikabarkan seperti itu. Raja tidak percaya, ya. Raja tidak percaya. Ayat yang ke-12, sekalipun masih malam raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud dari orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Diragukan, saudara. Berita yang disampaikan oleh keempat orang kusta ini kepada pegawai istananya, disampaikan kepada raja, diragukan. Enggak. Itu hanya permainan daripada tentara Aram saja. Kalau kita nantinya keluar, ya toh, dia sembunyi memang. Pada saat kita keluar, kita akan ditangkap hidup-hidup dan mereka masuk menyerang kota. Diragukan apa yang disampaikan kepada keempat orang kusta ini, diragukan, saudara. Diragukan oleh raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kadang-kadang memang orang yang sudah dianggap orang yang tersingkir, orang pinggiran, orang miskin, ya. Kadang-kadang berita-berita yang sesungguhnya itu baik, ya, mempunyai niat baik, justru diragukan. Tapi nggak masalah. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Dengan kondisi bangsa Indonesia yang seperti ini. Apakah kita memiliki hati seperti keempat orang kusta ini? Dia tidak egois pada saat dia menikmati berkat yang melimpah-limpah itu. Oleh sebab itu saat ini kita sedang diuji, saudara. Bagaimana? Apakah kita memiliki hati yang peduli? Atau kita cuek-cuek saja menghadapi kenyataan seperti ini? Oleh sebab itu kita mau belajar dari keempat orang kusta ini. Dia sudah menikmati berkat yang melimpah-limpah dari warisan dari tentara Aram ini. Tinggalan dari tentara Aram ini yang luar biasa. Dia bisa menikmati dengan keegoisannya. Tetapi mereka tidak mau seperti itu. Mereka peduli, ingat yang ada di istana. Padahal orang yang di istana tidak ingat mereka. Tapi dia ingat pada orang yang di istana.
Dia melaporkan, walaupun melaporkan dia laporannya itu diragukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar seperti orang kusta yang memiliki hati yang peduli. Saat seperti inilah Tuhan sedang menguji kita, sampai sejauh mana kita bisa melakukan seperti contoh daripada orang kusta ini, sehingga kita memiliki hati yang peduli. Luar biasa yang dimiliki oleh orang kusta ini. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau kita punya sesuatu, kita peduli kepada yang lain. Mungkin yang memiliki kelimpahan, kita bisa peduli. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan kita belajar firman Tuhan pada saat ini, supaya kita memiliki hati yang peduli. Enggak bisa kita berpikir hanya pemerintah yang melakukan kepedulian kepada rakyatnya. Tetapi orang kusta ini, masyarakat biasa, bahkan masyarakat yang terasing, yang dianggap najis, yang tersingkir, memiliki hati yang peduli. Dia masih memikirkan pemerintahnya, dia masih memikirkan bangsanya, dia bisa berbuat sesuatu buat bangsanya. Mungkin kita tidak seperti orang yang kusta pada saat ini. Kita masih mungkin orang yang terpandang, tapi bagaimana sikap hati kita? Ayo kita belajar seperti keempat orang kusta ini yang memiliki kepedulian kepada bangsanya, yang memiliki kepedulian kepada orang-orang lain, bukan menikmati berkat untuk dirinya sendiri. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari orang kusta ini. Kalau yang pertama, langkah orang kusta yang disertai oleh Tuhan. Dan yang kedua, orang kusta yang memiliki hati yang peduli. Dan yang ketiga, orang kusta menjadi penyelamat akan bangsanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat di ayat yang selanjutnya bahwa orang kusta ini menjadi penyelamat akan bangsanya. Dari ayat yang ke-6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya bangsa Israel telah mengupah raja-raja, orang Het, orang raja-raja, orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Padahal yang datang hanya 4 orang kusta. Tetapi yang didengar oleh tentara Aram ini adalah 4 juta, mungkin begitu, 4.000 mungkin melebihi tentara daripada orang Aram. Tuhan tidak memakai bangsa Israel yang memiliki kehebatan, panglimanya yang memiliki tentara-tentara yang hebat-hebat. Tidak memakai itu, saudara. Justru yang dipakai oleh Tuhan adalah orang yang hina, orang yang najis, orang pinggiran, orang yang tidak dipedulikan orang. Itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari orang kusta ini. Orang kusta lah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Saya percaya, kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin merasa aku tidak bisa apa-apa. Aku di bagian gereja yang barangkali hanya orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Aku mau berbuat apa? Tidak bisa. Aku mau berbuat apa untuk bangsa? Aku tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa-doa kita untuk bangsa ini, doa-doa orang yang tersingkir, orang-orang yang dianggap hina, seperti keempat orang kusta ini, menjadi penyelamat bangsa Israel. Tuhan tidak memakai, tadi saya katakan, tidak memakai panglimanya,
tidak memakai tentara-tentara yang hebat-hebat di bangsa Israel itu. Justru Tuhan hanya memakai untuk menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman, dari serangan tentara Aram. Dan juga pada saat itu juga bangsa Israel mendapatkan kelimpahan berkat yang luar biasa dari tentara Aram. Ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-15 saya lompat. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke Sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesuka tepung dan terbaik harganya sesikal dan selanjutnya. Artinya di sini orang yang kota yang tadinya kelaparan, bangsa Israel yang di kota yang kelaparan, tentara Israel yang kelaparan, hanya menjarah, tidak berperang. Yang berperang siapa? Hanya 4 orang kusta. Yang bisa menyingkirkan tentara Aram yang besar siapa? Hanya 4 orang kusta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, barangkali kita di posisi di gereja, barangkali kita adalah orang-orang biasa, tapi peran Bapak Ibu Saudara mungkin tidak punya secara materi untuk berbuat sesuatu untuk bangsa ini, berbuat peduli sesuatu untuk rekan-rekan yang lain, untuk membantu sesuatu. Tetapi ingatlah, keempat orang kusta yang dianggap orang yang tidak ada peduli, orang yang tersingkir, justru dipakai Tuhan untuk menyingkirkan tentara Aram dengan cara Tuhan. Tuhan yang membuat 4 orang Aram bisa mendengar ribuan, bahkan melebihi tentara Aram, sehingga tentara Aram melarikan diri terburu-buru. Luar biasa saudara. Inilah keempat orang kusta ini menjadi penyelamat akan bangsa Israel. Kita yang barangkali tidak punya sesuatu untuk bangsa ini, ambil sesuatu untuk bangsa ini. Mari, melalui doa-doa syafaat kita, doa-doa jenengan dan saya yang barangkali orang biasa, orang yang mungkin tidak mempunyai sesuatu untuk peduli pada bangsa ini, tetapi doa kita bersama bisa menjadi alat untuk menyelamatkan bangsa kita. Terima kasih, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan belajar melalui kehidupan keempat orang kusta ini. Tadi yang pertama adalah orang kusta yang disertai oleh Tuhan, yang kedua adalah orang kusta yang memiliki hati peduli, dan yang ketiga adalah orang kusta yang menjadi penyelamat akan bangsanya. Bila firman Tuhan pada kesempatan ini menjadi berkat buat kita semuanya, sehingga kita nggak minder siapakah kita. Kalau orang yang mempunyai, mari kita mempunyai hati yang peduli. Ya, kalau kita mungkin orang yang tidak mempunyai apa-apa seperti orang kusta, kita masih bisa berdoa. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini belajar dari kehidupan orang kusta menjadi berkat buat kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.